أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بالخير. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia, majlis yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tempat yang mulia, masjid. Kata Nabi dalam riwayat hadis Imam Muslim, asyrafil buq'atin fil ard masajid wa asyarrul buq'atin sawfuha atau kama qala. Tempat yang paling mulia di bumi Allah adalah masjid. Tempat yang paling hina adalah pasar. Maka berlama-lamalah di tempat yang mulia, sebentarlah di tempat yang hina. Jadi yang mulia masjid, yang hina pasar. Di mana kita dianjurkan lama? Di masjid sebentar, di pasar. Tapi mana orang awak lebih lama, di pasar atau di masjid? Di pasar lebih lama orang kita dibandingkan di masjid. Belum habis duit lagi Allah Nabi piti Allah keluarnya dari pasar. Tapi masjid sebentar saja. Dah gelisah, dah macam ni duduk ya, dah habis tu macam ni, dah macam ni, nanti balik keluar saja. Itu tanda orang yang sukses syaitan menyucuk-nyucuk pinggul dari bawah. Di bulan yang mulia, ya, masjid tempat mulia. Bukti masjid tempat mulia dibandingkan dengan pasar, pasar tempat yang hina, masjid tempat mulia. Mudah saja membandingkan. Menjumpai orang yang banyak berdusta. Mana yang banyak orang berdusta, di dalam masjid atau di pasar? Kedua, mana yang lebih banyak orang memakai sumpah palsu, di masjid atau di pasar? Pasar. Sampah mana lebih banyak di masjid apa di pasar? Pasar. Itu tanda masjid tempat mulia. Di masjid ada salat tahiyatul masjid. Di pasar ada salat tahiyatul pasar. Jangan mereka masuk ke pasar, kita baca dulu usolli sunnatan tahiyatul pasari rak'ataini lillahi ta'ala. Tak ada. Itu tanda masjid lebih mulia. Mudah-mudahan Allah selalu ringankan kaki kita menuju masjid. Amin ya rabbal alamin. Semua orang dapat ke masjid. Ada orang yang badannya sehat, akalnya sehat, tapi berat kaki ke masjid. Ada orang yang hatinya tak sehat, kakinya pun sehat, juga tak dapat ke masjid dia. Kita hati, kaki pun sehat, fisik pun sehat. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama ahlul fuqaha, ahlul hikmah mengatakan, man idza aradallahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, an yudlifa rijlahu ilal masajid, maka Allah lunakkan kakinya menuju masjid. Jadi kita ini pilihan Allah ini. Tanda Allah itu masih ingin kita menjadi orang yang baik, Allah ringankan kaki kita menuju masjid. Berarti orang yang sampai sekarang berat kakinya menuju masjid, berarti tanda Allah belum ingin dia menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung,
Nabi yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Para alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh pemuda, tokoh pemudi masyarakat, hadirin wal hadirat, imam masjid, semua kita di sini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita memperingati peringatan agung yang bernama Isra Mi'raj. Ada dua, ada Isra satu, yang kedua Mi'raj. Bukan mudah kita menghafal nama Isra Mi'raj ni. Lahir anak kita kasih dua nama. Nama Siti Isra, yang kedua namanya Ahmad Mi'raj. Siti Isra, Ahmad Mi'raj. Jadi Isra panggilannya siapa? Si Is. Mi'raj siapa? Iraj. Tajak panggilan tu. Mi'raj. Isra berjalan, Mi'raj naik. Itu maknanya. Asra berjalan, Mi'raj naik. Jadi setiap orang yang naik itu disebut dengan Mi'raj. Nampak orang sedang manjat pohon kelapa, itu Mi'raj namanya. Ada tukang sedang memperbaiki tangga, itu Mi'raj itu namanya. Mi'raj pada longgat naik, Mi'raj. Dimulai dari ayat Allah surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjid. Subhanah. Allah memulai dengan kalimat subhanah. Maha suci Allah. Berarti Allah tu suci. Allah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat yang ada daripada sifat manusia, dari zat manusia. Allah bersih dari tangan, Allah tak punya tangan. Allah bersih dari kaki, Allah tak punya kaki. Allah bersih dari kepala, Allah tak punya kepala. Allah bersih dari tempat, Allah tidak berhajat kepada tempat. Maka menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak berhajat kepada tempat. Ada ustaz ceramah dari kalangan sebelah sana, kata dia Allah tu di langit. Allah duduk di arsy di langit. Kalau Allah di langit berarti Allah butuh kepada tempat. Sesuatu yang butuh kepada tempat berarti dia lemah. Kita manusia butuh kepada tempat, kita lemah. Semuanya tempat. Masjid butuh kepada tempat, masjid masih lemah. Allah tak berhajat kepada tempat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Hamba ini pun hamba yang suci. Nabi Muhammad suci. Maka ada kiai yang gondrong kemarin bilang Nabi ingusan, Nabi rembesan kata dia itu fitnah. Nabi suci. Nabi Muhammad orangnya suci. Jangankan suci fisik Nabi, darah Nabi saja bersih. Di dalam hadis sahih, Abdullah ibn Zubair datang ke rumah Nabi. Abdullah bin Zubair ni anak daripada Sayyidah Asma. Asma ni anak Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya anak Asma, Asma punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair datang bertamu ke rumah Nabi. Nabi siap berbekam. Nabi sudah berbekam. Setelah Nabi berbekam, Nabi kumpulkan darahnya di dalam gelas. Jadi Nabi setiap berbekam, Nabi kumpulkan darah dalam gelas sampai gelas tadi penuh. Datang Abdullah bin Zubair bertamu. Kata Nabi, Abdullah, engkau buang darahku ni di tempat yang tak ditengok oleh orang. Kemana disuruh buang tak Nabi? Ke tempat yang tak ditengok oleh orang. Baik ya Rasulullah. Pergilah Abdullah bin Zubair ke belakang rumah Nabi. Berjalan, mandang kiri kanan.
Tak nampak orang. Dipejam matanya oleh Abdullah bin Zubair, diminum darah Nabi tadi. Hadis ni sahih. Diminum darah Nabi. Jadi sengaja meminjamkan matanya. Karena kalau nak dipinjam matanya kan nampak je darah, jadi bertinyu orang ni berarti. Nya kata Nabi, buang ke tempat yang tak ditengok oleh orang. Setelah diminum oleh Abdullah bin Zubair darah Nabi, balik Abdullah bin Zubair ke rumah Nabi, membawa gelas dalam keadaan kosong. Kata Nabi, sudah engkau buang darahmu? Sudah ya Rasulullah. Kemana? Ke tempat yang engkau suruh ya Rasulullah. Ambo suruh di mana kecik Nabi? Di tempat yang nak ditengok ada orang. Kata Nabi, di mana? Kata Abdullah bin Zubair, syarabtu ya Rasulullah. Aku minum darah engkau ya Rasulullah. Bayangkan minum darah Nabi. Di sini banyak khilafiah riwayat. Kata Abdullah bin Zubair, semenjak aku meminum darah Nabi, aku tak pernah sakit selama-lamanya. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, kata Nabi, man khallata damuhu 'ala dami dakhala al-jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Tengok Nabi, darah ni sepakat ulama haram hukumnya ni. Tak boleh minum darah. Awak jangan cuba minum darah ulama ni. Buya tu mati ambil darahnya. Minum darah tu nak mampu pula awak. Mati pula kita tak bisa. Itu darah daripada sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diminum oleh Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi yang terkenal. Tuhan yang suci, seorang hamba yang suci Nabi Muhammad. Nabi sendiri mengatakan, aku dilahirkan dari rahim yang suci. Rahim siapa? Rahim ibunya yang bernama Sayyidah Aminah. Aminah ibu Nabi suci. Kok suci? Ayah mak Nabi tak pernah berzina. Ayah mak Nabi tak pernah melakukan perkara haram. Maka itulah ayah mak Nabi ni suci dia. Maka kalau pendapat ahli sunnah wal jamaah, ayah mak Nabi di mana? Di surga, bukan di neraka. Ini ustaz-ustaz kita dari kalangan Salafi enak mengatakan ayah mak Nabi dalam neraka. Semua dalam neraka ayah mak Nabi. Tidak, ayah mak Nabi menurut ahlu sunnah wal jamaah, ayah mak Nabi berada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mana dalil? Ayat Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak diazab satu kaum sampai diturunkan seorang rasul kepada kaum itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang suci, Tuhan yang suci, Nabi yang suci, seorang hamba yang suci. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil haram, tempat yang suci. Jadi peringatan Isra Mi'raj ni peringatan yang suci, tempat yang suci. Masjidil haram tempat suci, buktinya bernama tanah haram. Kenapa tanah haram? Karena diharamkan bagi orang bernajis masuk ke dalamnya. Al-Quran sudah menjelaskan orang-orang yang bernajis tak boleh masuk. Innal kufarun najas, orang kafir bernajis. Maka kalau bapak ibu pergi ke tanah haram, Anda nanti nampak gapura Quran, ada tertulis mamnu bidayatil haram mamnu li ghairi muslimin. Tanah haram dilarang bagi orang non muslim masuk ke dalamnya. Maka Nabi mulai Isra Mi'raj dari tanah haram, dari tempat yang suci. Tuhan yang suci, seorang hamba yang suci, tempat yang suci bernama tanah haram. Kenapa tempat itu suci? Karena tadi orang kafir tak boleh masuk ke dalamnya. Orang kafir ni kok tak boleh ustaz? Orang kafir ni bernajis. Itu dia. Apa kafir bernajis ustaz? Ada 3 yang menandakan si kafir ni bernajis. Pertama, di tubuh orang kafir ada najis. Di mana letaknya? Di kulfun. Kulfun itu bahasa Arab.
Bahasa kitanya di ujung kemaluannya. Dia tak ada sunat. Kita sunat. Orang kafir tak ada sunat, maka orang kafir ini bernajis. Maka Bapak Ibu, virus corona ini kan berasal dari negara kafir kebanyakan. Itu asal muasalnya sebenarnya salah satu adalah dari karena mereka bernajis. Mereka ada kulfun. Kita dari ketek ikut dipotong. Apa-apa ada yang dipotong lah. Nah, kalau lu potong lagi ni. Ini najis nih. Orang kafir bernajis. Di mana najisnya? Di kulfun. Sini. Mereka potong. Sedangkan kita dalam syariat kita wajib dipotong, wajib dibersihkan kulfun. Sebenarnya Pak, orang kita Indonesia, daerah kita Melayu inilah terlambat sebenarnya khitan. Sunat Rasul itu terlambat. Kita umur berapa di kita? Umur anak kelas 4 SD, kelas 5 SD. Orang Arab Pak, tengok. Orang Arab pas lahir langsung anak laki-laki dikhitan Pak. Jadi anak laki-laki ketika kecil langsung dikhitan. Dia tak membawa najis. Sumber penyakit itu Pak, di kulfun itu. Sumber penyakit. Maka menurut mazhab kita Syafi'i, baik laki-laki maupun perempuan wajib dikhitan. Perempuan dengan ditoreh saja. Laki-laki memang dibuang. Kulfun tadi dibuang. Sumber penyakit. Orang Arab siap anak terlahir langsung dikhitan. Ada mitos di daerah kita. Apa mitos di daerah awak? Anak tu kalau terlampau keteknya dikhitan, disunat, lambek godang gitu. Maksudnya anak tadi kerdilnya payah godang gitu. Makanya anak lagak godang buku baru dikhitan. Itu mitos. Itu tak ada tu. Orang Arab buktinya. Orang Arab dari ketek anak dikhitan godang je badan. Jadi yang membesarkan badan tu apa? Makanan. Orang Arab makanannya daging, ayam, wajar besar dia. Kecil disunat, tapi ketika besar makanannya daging, anak menjadi besar. Orang kita Indonesia, bila badan kegodang, makan ikan teri, maco, tu ubi-ubi, itu tarasi. Jadi itu mitos ya. Bagusnya memang anak tu umur kecil sudah dibuang. Anak tadi ketika umurnya kecil dibuang. Apalagi hikmahnya? Pertama, karena masih kecil. Yang kedua, burung anak tadi masih lunak. Jadi kalaupun kita potong, yang kita buang sedikit. Dan anak tak lama merasakan sakit. Tapi kalau sudah besar, yang dipotong banyak dan anak pun lama merasakan sakitnya. Nah, kita kan ada acara. Di Arab tak ada acara itu. Di kita ada acara walimah khitan kan ada di kita kan. Pakai berzanji, pakai rabana. Di Arab tak ada. Yang parah ada orang awak tiba amak-amak menengok, hanya buka lah dia amak-amak tadi silau. Habis tu tiba lah amak-amak cik lain silau dulu. Ambo ikut yang adat yang tak masuk di akal saya. Jadi katanya, apa harus ditengok dulu di amak-amak? Iya ustaznya. Karena kalau nak ditengok di amak-amak, lambek koryongnya katanya. Jadi basah taruh aja yang. Kalau menjadi orang awam biasa, anak ni besar okey lah. Tapi kalau anak ni besar nanti jadi ulama, jadi kiai, jadi buya, jadi imam, macam mana? Pas pula yang jadi makmum ku amak-amak yang ngacok menyilau bunyinya tu ha. Itulah itu je tak bayang dah amak kau. Allahu Akbar. Tu imam tu pernah dia menengok waktu ketek punya dulu tu kata. Ya kan? Saya nak ini. Maka ini adat tradisi di daerah kita seperti itu. Di daerah saya, tak tahu saya kalau daerah sini. Daerah kami setiap ada mak-mak yang datang bawa amplop, ditaruh di bawah bantal. Silau lalu, dia kan bertutup dengan kain sarung tu kan. Kain sarung tadi bergantung kalau tank. Kain sarung tadi bergantung kalau tank supaya tak kena dia. Silau dah mak tadi lah. Tibalah mak-mak cik lain ambil pergi piti letak di bawah bantal. Silau je tu Jadi kata saya, jangan disilau ni. Kalau nak orang pendusi menengok ustaz lambek kariangan kecil ni. Jadi punya ustaz perlalu silau dia amak-amak dulu ustaz tu lain.
Memang tradisi yang macam tu macam mana lagi? Orang Arab tradisi itu yang tidak ada. Dari sinilah dia najis. Orang kafir bernajis, itunya tak dipotong oleh orang kafir, itunya tak dibuang oleh si kafir tadi. Maka alhamdulillah, 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 Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Allah takdirkan kita dalam keadaan Islam, sehingga kita di waktu kecil sudah dipotong daripada kemaluan atau kulfun daripada zakar kita. Kan ada apa-apa yang disikuai lu sunat dah kan? Kalau ada ustaz, amu petang tu tak tahu dah ustaz, tapi mau takut ustaz, wajib pak. Itulah perkara yang namanya sunat tapi wajib dia. Jadi kalau ada teka-teki apa yang dia hukumnya wajib tapi dia namanya sunat, itulah sunat Rasul tadi. Namanya sunat Rasul tapi hukumnya wajib. Nampaknya salah satu yang memberatkan bagi orang non-muslim masuk ke dalam Islam itu tu. Jadi ada curhat, saya tertarik kepada Islam. Setiap pagi saya mendengarkan orang mengaji, setiap pagi saya mendengarkan orang azan. Saya bangun, saya ingin datang ke masjid, saya ingin masuk Islam. Tapi satu yang saya tak berani, apa? Islam tu punya tradisi sunat. Saya takut, kata dia. Anggapan si kafir ni yang dipotong tu kemaluan. Padahal bukan kemaluan, yang dipotong ujungnya saja, ujungnya. Maka perlu hati-hati ujung tadi. Kalau yang isinya terpotong, itu musibah aja tu. Tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu masa depan ni tu. Jadi potong pula itulah. Masa depan dia kulitnya saja. Kulitnya saja dibuang, yang isinya tu masa depan ni tu. Si kafir bernajis yang kedua, makanan. Maka orang kafir tak boleh masuk tanah haram, karena tanah haram ni tanah suci. Maka tu Nabi dimulai dari tempat yang suci naik ke tempat yang suci. Pertama, si kafir bernajis, dia tak khitan. Yang kedua, si kafir ni bernajis minat ta'amih, makanan. Makanan, tengoklah, maaf sajalah, di daerah kita ni banyak makanan mereka apa? Apa yang tak kita makan tu mereka makan. Maaf, babi, maaf anjing, maaf kera, maaf tikus. Itu sumber penyakit, sumber virus. Saya sebelum ke sini tadi chatting dengan teman kita warga negara Singapura. Dia katakan kami tak sanggup keluar rumah Ustaz, Singapura banyak virus, kata dia. Mencari makanan yang halal di sana payah. Payah mencari makanan. Coba bapak ibu datang ke Eropah, datang ke daerah Eropah, mencari makanan halal, yang payah. Jadi kalau ke sana apa makan kita Ustaz? Makan super mie kalau ada. Kalau enggak roti saja. Roti pun ragu kita, entah pakai minyak itu entah tidak. Bahaya. Maka Islam menganjurkan makanan jaga. Makanan apa yang dimakan? Makanan yang halal thayyibah. Halal elok. Tengok di kita hari ini. Kita maaf saja, berjalan sajalah kita. Kemana kita nak berjalan? Lintas timur, coba. Banyak rumah makan di pinggir jalan. Arah ke Dumai, arah ke Rahil, arah ke Rahul, ke jalan banyak BPK, BPK, BPK. Dulu saya tak tahu arti BPK tu. Hampir saya singgah lagi ceramah ke Rahil waktu itu. Lewat dari Duri tak juga dapat rumah makan. Tak dapat lagi, tak dapat. BPK, BPK aja lah BPK. Apa BPK tu Ustaz? Tak tahu. Rupanya ada terjemahannya di bawah. Babi panggang. Jadi ada terjemahannya di bawah BPK. Kata awak BPK kok rumah makan BPK. Kata awak BPK aku bapak. Aku rumah makan awak masih singgah lah kan. Karena ada BPK dari. Rupanya tak. Rumah makan babi panggang rupanya. Nah ni. Najis. Maka mereka tak boleh masuk tanah haram. Yang ketiga, mereka bernajis, mereka tak kenal mandi wajib bapak ibu. Tak ada. Kita Islam kenal mandi wajib. Setelah hubungan suami isteri, mandi wajib. Setelah haid, mandi wajib.
Setelah nifas, mandi wajib. Setelah melahirkan, mandi wajib. Islam kenal mandi wajib. Mereka tak kenal mandi wajib, maka mereka bernajis. Itu dia. Mereka mana kenal mandi-mandi itu, tak kenal mereka. Setelah hubungan suami istri, mereka tak ada mandi. Setelah haid, mereka tak ada mandi. Setelah nifas, mereka tak ada mandi. Maka kita alhamdulillah, Allah takdirkan dalam keadaan Islam kenal kita dengan istilahnya mandi wajib. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, setelah memperjalankan seorang hamba yang suci, diperjalankan oleh seorang Tuhan yang suci, hamba yang suci dari tempat yang suci, tanah haram. Ada dua tempat yang tak sanggup Dajjal masuk, kata hadis. Imam Suyuti menukilkan dalam kitab Jami'us Saghir fi Ahaditsin Basyirun Nazir. Yang pertama tanah haram, yang kedua tanah haram Masjidil Haram Makkah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Ini Dajjal tak bisa masuk. Maka berdoalah kepada Allah sebelum kita wafat, Allah takdirkan solat 2 rakaat di 2 tempat ini. Amin. Berdoa ada niat, ya Allah, sebelum aku wafat, ya Allah, sebelum aku meninggal dunia, ya Allah, takdirkanlah aku bisa salat di 2 tempat ini, ya Allah, Masjidil Haram dengan Masjidin Nabawi. Tapi kini yang belum bisa kokin apa tu Ustaz? Corona. Gara-gara corona aku banyak koronnya jadi ini. Gara-gara corona belum bisa lagi ke sana. Sampai kapan waktunya wallahu a'lam. Nah, ini Indonesia sudah berapa orang terindikasi corona? 19 dah lebih kalau tak salah. Nah, ini na'udzubillah, jangan sampai ke kita di Riau ini, jangan sampai ke kita Sumatera ini, dan jangan sampai melebar di Indonesia ini, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu perlu kita doakan ini. Salah satunya dari bersih tadi. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi dari Masjidil Haram. Kalau kita runut membaca sejarah di dalam kitab Dardir Mi'raj karangan Imam Ad-Dardiri Al-Maliki, kemudian di dalam kitab Tuhfatul Muqtad fi Syarhil Mi'raj, panjang cerita Isra Mi'raj ni. Nabi dibedah dadanya oleh Jibril, dibuang hati yang kotor, maka Nabi itu bersih. Dibuang perangai-perangai yang kotor, dibuang oleh Jibril, dicuci. Dengan apa menyucinya? Dengan memakai air yang paling mulia di dunia. Air yang paling mulia di dunia itulah bernama air Zam-Zam. Jadi air yang paling mulia di dunia Zam-Zam. 2 air yang paling mulia di dunia, Bapak Ibu. Yang pertama di dalam kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' mazhab Syafi'i, al-ma'ul ladzi yanba'u min asabi'ihi syarif, air yang keluar dari sela-sela anak jari Rasulullah. Pernah dulu terjadi perang, air habis, musim panas, sahabat belum minum. Banyak sahabat yang tak minum. Akhirnya datang sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, al-ma'u qad infadat. Air habis ya Rasulullah, sedangkan saudara kita masih berperang. Apa nanti yang akan diminum ya Rasulullah? Kata Nabi, di mana letak sumur kalian? Di mana letak ember besar kalian? Ada sana ya Rasulullah. Bawa sana, kata Rasulullah. Datang Nabi ke sana, Nabi letakkan tangannya, kemudian keluarlah air dari sela-sela anak jari Nabi. Minum dari air itu sebanyak 114 orang. Itu hebatnya. Maka ini air yang paling mulia pertama, air yang keluar dari sela-sela anak jari Nabi. Maka Nabi itu orang mulia. Air keluar dari sela-sela anak jari Rasulullah. Kita ada yang keluar air dari situ awak? Kita mengatakan orang yang sama dengan Nabi. Nabi itu tak perlu dimuliakan. Nabi Muhammad itu sama dengan kita, tak perlu baca sayyidina. Kalau memang sama awaknya Nabi, itu contoh saja satu. Awak ada keluar, awak ayu apa nak keluar dari badan? Keringat, serta ya apa lah? Lain, jadi basi. Apa kalau bahasa apa itu? Bahasa Inggrisnya jadi basi. Kalau bahasa Indonesia ya apa tu? Ngiler apa tu? Nabi di sini keluar air. Air mulia yang kedua Zam-Zam.
Dalam hadis Nabi mengatakan al-zamzamu liman syuribalah. Zam-zam itu bagi orang yang meminumnya. Ada orang yang belum dapat jodoh minum zam-zam, Allah beri jodoh. Ya. Orang yang belum dapat keturunan minum zam-zam, dia niatkan, ya Allah berkat zam-zam beri aku keturunan, Allah beri keturunan. Itu Nabi yang menjamin. Apa penyakit diobati oleh zam-zam. Bagus zam-zam. Maka orang munafik, kata Nabi dalam hadis sahih, takkan pernah kenyang perutnya dengan zam-zam. Ketika minum zam-zam langsung dia nak muntah. Langsung dia nak muntah, berarti tanda ada penyakit munafik di badannya. Maka zam-zam bagus, Pak. Maka orang dulu kalau orang balik dari Makkah, yang ditanya pertama kali zam-zam. Ada buat zam-zam. Itu yang pertama kali ditanya. Berbeda dengan kondisi sekarang. Kini kalau orang balik dari Mekah yang ditanya apa? Lembok oleh-oleh kata. Lembok telakuang, lembok semiri, lembok selendang, lembok tasbih. Zam-zam, karena zam-zam tu air yang mulia. Dengan itulah dicuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan hati Nabi dengan air yang mulia. Dibersihkan hati Nabi dengan air yang sangat-sangat mulia. Kemudian setelah itu barulah diangkat, barulah Nabi Isra Mi'raj. Selesai di sana perjalanan Isra. Terus Isra ke mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Ini masjid yang tiga yang mulia. Lashtadda rihani illa fi salasatil masajid. Tak dianjurkan rihlah kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah beri karunia kepada kita bisa kita menziarahi Masjidil Aqsa. Amin. Di Palestina Allah jaga Masjidil Aqsa. Amin. Sekarang tu Bapak Ibu, Masjidil Aqsa tu sekarang digali dari bawah. Ini cara jahat Yahudi, digali dari bawah. Alasan mereka menggali Masjidil Aqsa dari bawah pondasi karena mereka ingin melihat Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ini peninggalan Nabi Sulaiman dulu. Mereka ingin mencari, digali. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya tidak lain. Kalau sudah di bawah ni digali, masjid ni menunggu waktu gempa saja langsung masjid ambruk. Itu tujuan mereka. Maka saya termasuk orang yang tak setuju kalau jadi dibuat terowongan dari gereja di Jakarta apa gerejanya itu, rencana pemerintah kan ada dibuat terowongan ke arah Masjid Istiqlal, Katedral ya kata salah itu, dibuat sampai itu. Kalau menengok caranya Yahudi di Masjidil Aqsa, itu untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid yang bersejarah, Pak. Sampai hari ini masih ada batu yang diinjak oleh Nabi. Kita membaca dalam kitab Tuhfatul Muqtad Syarah Mi'raj, ada batu sebesar meja ni diinjak oleh Nabi untuk naik ke atas langit, diinjak. Ternyata batu ini ingin ikut dia, diikuti Nabi terus oleh batu tadi. Malaikat Jibril tak izin menengok batu tadi. Langsung Jibril berkata, ya Hajar, hei batu, diam engkau takkan sanggup sampai ke atas. Cukup engkau sampai sana. Sampailah tergantung saja batu tu. Sampai sekarang masih ada batu tadi, yang tidak ada gantungan dari langit, yang tidak ada penompang dari bawah. Sampai sekarang masih ada batu tu di Masjidil Aqsa di Palestina. Tu kehebatan. Itu saksi itu. Jadi batu tadi ingin dia ikut bersama Nabi, ingin batu tadi pergi, cuma tak diizinkan oleh malaikat Jibril. Teruslah Nabi berjalan ke langit. Dalam riwayat hadis berbeda, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Idris, banyak riwayat, sampai langit yang ketujuh. Ada di atas langit yang ketujuh lagi ada namanya Sidratil Muntaha. Ada lagi di atas tu ada namanya Mustawa. Ada lagi di atas tu ada namanya Raf-Raf. Jibril sanggupnya sampai di Raf-Raf itu. Ke atasnya Jibril tak sanggup lagi. Maka kata Imam Subqi wala Imam Tabrani,
Ada dalam kitab, sendal Nabi itu lebih afdal daripada Jibril, kata dia. Sendal Nabi lebih mulia daripada Jibril. Itu kata beliau. Kenapa? Jibril tak sanggup sampai ke raf-raf. Jibril cuma sanggup sampai ke Sidratil Muntaha. Sedangkan sendal Nabi ikut terus bersama Nabi sampai ke raf-raf. Makanya orang yang meletakkan sendal, telapak sendal Rasulullah di atas kepalanya, maka dia sama dengan memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang banyak peci-peci yang ada telapak kaki Nabi, sendal Nabi. Ada peci yang sendal Nabi. Tengok Ustaz Fauzi, enggak. Bapak tu ya nampaknya. Bapak tu yang macam tu telapak sendal kaki Nabi. Itu cuba buka. Ni. Cuba tengok kaki saya. Apa seperti itu? Bapak Ibu ingin tahu seperti apa sendal Nabi? Atau pas itu? Itu sendal Nabi pas seperti itu. Jadi dalam riwayat itu dijelaskan, orang yang meletakkan gambar sendal Nabi di atas kepalanya, maka dia telah memuliakan Nabi dalam peristiwa Isra Mi'rajnya. Itu dia. Tu bapak tu ada juga ini. Kita tak ada gitu. Saya polos saja saya. Jadi kadang orang banyak tak tahu itu gambar apa itu. Itu gambar sendal Nabi. Kok tu Ustaz tahu? Saya pernah menengok sendal Nabi. Di mana? Di Turki. Sendal Nabi masih ada Pak di Turki. Pedang Nabi masih ada di Turki. Jubah Nabi masih ada di Turki. Sendal Nabi masih ada di Turki. Apa Nabi lagi? Gigi Nabi yang patah masih ada di Turki. Jenggot Nabi ada di Turki. Rambut Nabi ada di Turki. Siwak Nabi ada di Turki. Celak Nabi ada di Turki. Apa lagi? Banyak orang-orang Turki cepat menyelamatkan. Sorban Nabi ada di Turki. Untung cepat dibawa ke Turki. Kalau tidak, mungkin sudah dihabiskan oleh pemerintah-pemerintah Wahabi di Saudi Arabia. Cepat dia. Jadi masuklah kita ke museum ada di Turki itu. Satu museum yang itu peninggalan Nabi saja ada di dalamnya. Itu pas masuk itu, menangis kita. Terasa baru kemarin Nabi kita wafat. Baru kemarin Nabi kita meninggal dunia. Rasa-rasa di dalam hati seperti itu. Saking adanya tempat-tempat dan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat perolehlah Nabi. Allah di atas, Ustaz tak. Bagaimana cara mendapatkannya? Ada yang mengatakan bil wahyi dengan wahyu, ada yang mengatakan itu ilham daripada Allah. Intinya perintah salat dapat 50 waktu. 50 waktu. Turun ke langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kamu wajadna minallah, berapa dapat daripada Allah? 50 awqatin, 50 waktu takkan sanggup umat engkau Muhammad. Ya, 50 waktu takkan sanggup umat Nabi Muhammad. Umat engkau yang kerdil Muhammad tak sanggup 50 waktu. Umat Nabi Muhammad kecil Pak dibandingkan dengan umat Nabi Ibrahim. Umat Nabi Ibrahim tingginya saja 40 hasta. Arba'ina dhira'an. Dhira' ni hitungan zira'. Hasta. 40 hasta dibagi dua, karena 2 hasta 1 meter. Kalau 40 hasta berapa meter? 20 meter. Tinggi umat Nabi Ibrahim 20 meter. Berarti kalau dia masuk ke masjid ku cenapu juga ada. Ceneko mendak lu mungkin. Macam mana dia? 20 meter. Kata Nabi Ibrahim, takkan sanggup umat engkau Muhammad melakukan salat 50 waktu. Ya, kalau jadi 50 waktu tu tak bisa ngapo-ngapo dah. Baru awak pergi ke rajuk, orang lah azan. Baru pakai sepatu lah azan. Mungkin awak pun tak kena doa kalau jadi 50 waktu tu. Apa tu Ustaz? Ya, ayah mak awak tak sempat nikah dah. Ayah mak tak sempat nikah. Kalau pun sempat nikah, tak sempat lah awak berdua dah. Baru ke masuk kamar, orang lah azan tu solat lalu.
Salat baru kena sampai tidur orang azan pula balik, salat pula balik. Tu 50 waktu. Maka syukur, maka peringatan Isra Mi'raj ni peringatan yang dianjurkan kita bersyukur kepada Allah. Jadi 5 waktu sehari semalam. 5 waktu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selesai dia. Maka kalau ada orang yang 5 waktu ni dia tidak salat hari ini, maka ini betul-betul orang-orang yang keterlaluan. Orang-orang yang lebih hina mereka daripada kehinaan di dunia ini. 5 waktu. Semua kita hafal yang 5 ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ternyata dari 50 menjadi 5 masih ada orang awak yang tak niat solat 5 waktu. Subuh masih lolok, zuhur sibuk bekerjaan, asar bekok dalam perjalanan niat pulang. Orang lah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung lah, bekok di rumah aja lah salat. Sampai di rumah perut lapar. Perut lapar, badan pun belum segar berkeringat, mandi. Siap mandi masuk waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib masuk. Maghrib masuk, perut lapar. Kita sudah bersih, makan. Siap makan, duduk dulu merokok. Merokok habis waktu masuk waktu isya. Perut konyang, siap merokok, mata mengantuk, lolok, tiba subuh, ketiduran. Ada orang kita yang aktivitasnya seperti itu setiap hari. Tak kenal salat. Maka itulah ada dalam lagu kan. Zuhur sibuk pekerjaan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, subuh ketiduran, isya ketiduran, subuh keenakan. Ini subuh tu lama. Apalagi azan di Indonesia. Enak sekali azan di Indonesia. Azan subuh yang paling enak di Indonesia adalah ni. Hayya 'alas salat. Itu taman omak lolok ni. As-salatu khairun minan naum. Itu seru lolok ni tu. Lolok solat aja lah imam gitu ni. Tengok azan. Saya di Mesir pernah, Sudan pernah, di Jazair pernah, di Jordania saya pernah, Makkah, Madinah pernah. Saya menengok azan salat subuh di daerah Arab tidak sama di Indonesia, kecuali di 2 tempat saja di Arab yang bagus azan subuhnya. Masjidil Haram satu, Masjid Nabawi satu. Itu memang bagus. Kenapa bagus di 2 tempat ini? Wajar 2 tempat ini tempat yang tamu banyak. Bukan penduduk asli, tapi tamu. Tamu ni datang pasti untuk pergi solat berjamaah. Maka tak apa-apa, azannya enak. Masjidil Haram tu enak azannya. Allahu Akbar, Allah. Tu azan di Makkah itu. Bagus dia. Kalau di tempat yang lain tak. Apalagi salat azan salat subuh. Saya punya ingat waktu tinggal di Mesir, di Hais Sadis dulu waktu itu, ada tempat masjid di samping apartemen saya. Itu kalau azan subuhnya Pak, ciri khas Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya masih ingat itu cara azan subuhnya. Cuman subuh saja. Syahadu la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Cuman subuh saja. Tapi orang datang ke masjid banyak, ramai, masjid penuh melimpah. Kalau bapak tadi yang azan, saya masih ingat bapak tu pakai tongkat dia terus itu. Dah tua ni, macam tu dia azan Pak. Subuh saja. Tidak di Indonesia. Indonesia azan subuh lebih lama dia dulu kan. As-salatu khairum minan naum. Bila lu orang kejago taman lomak lolok orang lain dia. Buat macam yang di Mesir tadi. Macam tu dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tentu ramai orang datang macam tu azannya, macam orang minta tolong. Tolong, 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 tolong. Ramai pak. Saya masih ingat itu. Di masjid di samping apartemen saya waktu itu. Tapi azannya macam tu. Azan subuh besok lah macam tu. InsyaAllah RT RW menyambut jenazahnya lendak. Malu RT awak dibentuk orang nak anjur-anjur azan di kampung awak tu lagi. Padahal tengoklah. Ni azan kita kan Maghrib tak apa-apa merdu, orang tak ada tidur. Isya tak apa-apa merdu karena tidak ada tidur. Zuhur juga begitu, asar juga. Tapi subuh orang tidur. Tegas azan subuh. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi bagus Ustaz. Iya, karena Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini tempat tamu. Memang orang ke sana tu khusus ibadah. Maka bagus, tapi coba keluar. Coba datang ke Jeddah, datang ke Riyadh, ke Tanaim saja coba datang. Macam mana azan-azan orang daerah sana? Begitu dia. Kadang orang kita ni tak faham dia. Dia seorang Muslim, kadang azan orang dia cuek saja. Azan orang dia biasa saja. Maka oleh karena itu azan menandakan seorang Muslim itu taat atau tidak ya. Ketika azan berkumandang, dia mulai bergerak. Ketika azan berkumandang, dia mulai berjalan. Maka berarti dia bagian daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada kisah nyata dari seorang hamba Allah yang dia azan di masjid itu dah 30 tahun Pak. Dah 30 tahun dia azan di masjid itu. Azan di masjid itu 30 tahun. Orang yang datang ke masjid itu saja. Tak ada bertambah Pak. Malah berkurang yang ada. Karena mati tak ada dia datang ke masjid. Itu terus orang. Besok itu juga, besok itu juga, besok itu juga yang datang ke masjid. Suatu ketika bapak ni karena dah 30 tahun azan, bapak ni jam 9 pagi azanlah bapak ni di masjid. Jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam azan biasa dibuat bapak tu. Jam 9. Ramai orang datang ke masjid. Ada yang membawa kayu, ada yang membawa golok, ada yang membawa penokok, ada yang membawa... Ramai datang keluar masjid, masuk masjid tak sanggup. Hayya 'alas salah. Dilanjutkan bapak tadi azan. Orang tambah ramai. Camat datang ke masjid, lurah datang, RT datang, RW datang. Pokoknya yang tak pernah datang ke masjid ketika itu datang. Gara-gara bapak ni azan dia. Datang ramai banyak. Gila kata orang di luar ke bapak ni. Bapak ni cuek aja dia, tetap dia azan. Gila kata orang, diam aja bapak ni. Berhenti kata. Bapak ni tak diacuhkannya. Tetap bapak ni azan dia. La ilaha illallah. Siap azan bapak ni, memandanglah bapak ni ke belakang. Rupanya penuh oleh orang di luar sana. Orang banyak Pak. Marah-marah. Kau azan, ngapain kau azan ni? Dah gila kau. Jam berapa kau azan ni? Jam berapa sekarang? Kata bapak ni biasa saja. Jam berapa ini kau azan? Kata bapak ni sekarang jam 9. Kata bapak ni. Waktu apa jam 9? Kata orang di luar. Tak ada. Kenapa kau azan? Dah gila kau ni, kata orang di luar. Saya tak gila kata bapak. Gila kau. Azan tak tepat waktu. Saya tak gila kata bapak. Kau gila. Saya tak gila kata bapak. Kalian yang gila kata bapak. Saya selama ni azan tepat waktu, tak ada kalian yang datang ke sini. Sekarang saya azan jam 9, kalian datang ke sini. Yang gila tu yang di dalam tu yang di luar kira-kira. Yang di dalam atau yang di luar yang gila? Atau tu orang yang di luar ya. Bukan di masjid ini maksudnya. Anda singgung pula yang di luar lagi. Tapi kalaupun tersinggung, masuklah ke masjid. Ya. Jadi boleh juga dicoba sekali nanti ni Pak Muazzin. Kalau di sini jemaah itu aja, coba sekali azan jam 9 ni. Tapi kalau tak dibolehkan lagi kan buat lagi. Ini. Maka salat ini kewajiban seorang muslim. Awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati shalah.
awal mula nanti ibadah diterima di akhirat nanti, diperiksa di hari kiamat nanti adalah salat. Idza saluhat saluha sairul amali wa idza fasadat fasada sairul amali. Apabila elok salatnya, elok seluruh amal perbuatannya. Kalau buruk salatnya, maka buruk pula lah segala amal perbuatannya. Maka kalau kita hidup di dunia ni bertahun-tahun tak salat, tak ada gunanya. Kita hidup di dunia ni 40 tahun tak salat, tak ada gunanya. Umur dah 50 tahun tak salat, tak ada gunanya. 60 tahun tak salat, tak ada gunanya. Maka betul itu dok, nyanyi yang dibaca oleh orang tua-tua kita dulu kan sudah betul itu. Sepohon kayu daunnya rimbun lewat buahnya, serta bunganya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? 1000 tahun kita hidup di bumi Allah tak salat, tak ada guna. Maka hari ini ada kita yang umur 30 tahun tak salat, tak ada guna. Bagus cepat mati saja lagi. Ada yang umur 30 tahun, yang umur 40 tahun, yang umur 50 tahun tak salat, lebih elok minta mati saja lagi. Elok minta mati saja. Orang-orang tua dulu sudah menasihati lewat lagu ada, lewat hadis ada, lewat pantun puisi pun ada. Asam kandis, asam gelogur, ketiga asam riang-riang, menangis mayat dalam kubur, teringat badan tak sembahyang. Itu cara orang dulu mengajarkan kepada kita. Maka oleh karena itu, siapapun kita wajib untuk melaksanakan salat. Afdal salat tentu salat berjamaah. Berjamaah ke masjid, datanglah ke masjid, lakukanlah salat berjamaah. Karena peringatan Isra, peringatan yang suci, seorang hamba yang suci pada bulan yang suci, di tempat yang suci, oleh Tuhan yang suci, menjemput perintah salat yang suci. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj ini, kita pun termasuk orang-orang yang disucikan Allah dari dosa. Amin. Allah selamatkan kita dari dosa. Allah jaga kita. Allah jaga orang tua generasi kita. Allah jaga juga daripada ahbab kekasih-kekasih kita. Dan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Baik, berdoa kita kepada Allah. Saya diminta oleh Ustaz Rizki Fauzi untuk berdoa. Padahal beliau mestinya berdoa, karena beliau imam, kemudian senior saya lagi. Ya, kalau mimpin doa ni bagus orang yang agak senior dari kita. Tapi beliau menyuruh saya, karena saya sudah duduk di atas ni, payah pula turun, beliau pula naik lagi, payah pula nanti. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana